Ora minasan, o genki desu ka? Ore wa Tio desho. Welcome back in Maxwatch channel. Oh, kali ini aku akan membahas salah satu jam, lebih tepatnya micro brand andalan kita ya, the best selling micro brand kita. Brand apa itu? Stay tune, check it out. Oke. Micro brand yang akan aku bahas mungkin beberapa dari kalian mungkin sudah tahu ya. Yang akan aku bahas ini brand dari Spinnaker. Nah, yang akan aku bahas ini adalah salah satu model yang termasuk best sellingnya, yaitu Flaus, atau mungkin sebut tulisannya FLAUSS ya. Untuk kodenya SKU-nya ada di SP505502. Well, kalau 02, 03 yang huruf belakangnya itu cuman pengkodean warna sama jenis strap aja biasanya ya. Tapi untuk pastinya SP5055 buat yang kalian lebih mempermudah mencari pencarian ya untuk di kotak search kalau kalian lagi buka aplikasi kita atau buka di website kita. Well, Flaus. Pertama kali Spinnaker datang itu sebetulnya yang populer adalah tipe rack, karena rack itu yang pertama kali diperkenalkan dan sempat harusnya mungkin niatnya mereka menjadi ikonik ya. Rack itu modelnya kayak jam diver vintage ya, karena emang temanya mereka membawa vintage tapi warnanya itu dibuat distress, jadi seakan-akan jam itu udah terkena karam atau segala macam, jadi catnya mungkin ada sedikit tema kayak mengkelupas atau apa, tapi itu benar-benar bukan cacat ya, karena emang pewarnaannya dibuat distress seperti itu supaya memang benar-benar sesuai dengan namanya ya, rack. Nah, kalau yang populer kedua adalah Breitner. Breitner itu modelnya kayak ada kompresornya, jadi ada inner ring bezelnya yang bisa diputar dari crown ya, jadi dia punya double crown. Nah, salah satunya yang populer lagi adalah ini dia Flaus yang aku bilang, karena di antara semua ini yang menurut pengguna yang paling ideal di pergelangan. Size-nya kurang lebih hanya 40-41. Untuk laknya sendiri juga nggak terlalu panjang. Dan dari looknya, walaupun tongkrongannya diver, dia sebetulnya cukup casual dan kadang beberapa warna yang terutama varian blue dan rose gold atau two tones itu kelihatan lebih elegan sih. Ya. Dan untuk talinya ini aku bilang leather, genuine leather. Di sini tertulis water resistant, tapi water resistantnya ini dengan catatan bukan dipakai berendam ya atau menyelam ya. Tapi lebih untuk kalau kena air dia itu nggak langsung basah. Dan ini teksturnya di sini ini lebih kayak suede ya. Kalau kalian yang nggak familiar dengan suede itu ya kayak kulit balik lah, atau mungkin velvet ya, agak-agak berbulu halus-halus gitu sih, kayak sofa bulu gitu. Oke. Nah, model Flaus ini sebetulnya udah ada beberapa jam, terutama yang masuk dalam kategori Swiss watch ya. Kategori Swiss watch atau mungkin yang luxury-nya itu pertama dulu
mirip banget sama yang namanya Blancpain 55 Fathom. Yang sebelumnya pada Seiko juga udah ada yang mirip seperti itu dan kebanyakan di custom. Kalau ini kemungkinan udah nggak terlalu banyak di custom sih, ini udah mirip banget. Dan ternyata setelah ada research ada yang mirip lagi dengan model itu, yaitu Breitling Super Ocean. Tapi cuman mirip ya, jadi modelnya nggak bener-bener 100%, tapi ibarat kata kalau ngelihat ini mirip ini ya kayak gitu. Well, Spinnaker ini movementnya automatic ya. Spinnaker ini movementnya automatic. Untuk bezelnya tetap ya seperti standar jam diver yang lain, dia unidirectional. Ini buat penanda waktu kalau seandainya kalian mau mulai aktivitas. Lumipipnya ini biasanya disejajarkan sama jarum menitnya. Nah dari situ nanti jam berjalan kalian tahu di mana kalian memulai aktivitas itu. Itu gunanya rotating bezel ini. Nah, kalau yang belum tahu titik nolnya di mana penandanya, yang ini, penandanya yang netral, yang nggak ada angkanya, kayak gitu. Untuk loomnya, biasa kalian kalau jam gini tanya glow in the dark nggak? Ya, ini glow in the dark atau ada loomnya ya, luminescence. Ya walaupun nggak seterang kakaknya sih, tapi ini cukup terang dan dia bukan cuma di marker aja ya, dia terang semua include di rotating bezelnya ini terdapat loom juga. Dan yang lebih keren lagi, untuk jam micro brand dengan harga yang kisarannya hanya sekitar 2 jutaan ya, kacanya juga udah terbuat dari sapphire crystal. Terus biasanya kalau jam punya tekanan kurang lebih buat 150 meter, biasanya kan back case-nya tertutup ya, atau mungkin ada embel-embel logo, kalau enggak itu kuda laut atau ombak atau apa, dia modelnya exhibition. Jadi kalian bisa tetap lihat movementnya sama rotornya. Di sini rotornya juga khas, terdapat logo layar dari Spinnaker. Keren sih, jarang-jarang ada ya model jam diver dengan back case-nya exhibition kayak gini. Kalau untuk movementnya dia otomatis udah ada hack and winding. Jadi kalau seandainya kalian lagi setting waktu, jarum detiknya akan terhack atau berhenti. Lalu udah di movement ini udah terdapat fasilitas manual winding untuk mempercepat penambahan power reserve. Jadi kalau seandainya kalian pakai sehari-hari, iya power reserve-nya sih pasti akan nambah, tapi nggak sebentar. Itu cukup ya, paling harus setengah hari paling nggak harus kalian pakai. Itu pun dengan catatan kalian bergerak ya, kalau nggak bergerak dia nggak akan menambah. Tapi setelah kalian setting, crown dimasukkan, sebelum dikunci kalian bisa memutar crown itu kurang lebih 30 kali ke arah atas ya, atau clockwise ke atas, itu kurang lebih 30 kali. Nah itu sudah cukup untuk mengisi power reserve selama 40 jam ke depan tanpa dipakai, kayak gitu. Buat yang belum tahu movementnya dia pakai apa, dia movementnya pakai Japanese Movement NH35. Buat kalian yang udah sering utak-utik jam atau udah sering beli jam atau mungkin udah punya macam-macam jam, pasti udah tahu NH35 ini akarnya dari mana. Buat yang belum tahu, aku sebut NH35 itu adalah movement dari TMI Seiko.
Jadi bisa dibilang kalian ini punya movement Seiko tapi covernya Spinnaker, covernya beda kayak gitu. Dengan harga yang terjangkau untuk spek yang seperti ini. Dan ini kebetulan di kalangan penggemar jam juga sangat banyak ya penggemarnya, karena mungkin beberapa dari mereka biasanya kalau beli mungkin kan ketemunya model yang itu aja, kangen model vintage atau apa, dan Spinnaker ini banyak banget menyajikan model-model bertema vintage. Jadi ini namanya vintage flows. Yang lain juga ada vintage Breitner, ada vintage Craft, lalu ada Cahill, ada Hull, macam-macam. Dan itu kalau ditanya bagus mana sih, aku nggak bisa bilang karena masing-masing punya penggemar sendiri dan punya keunikan model sendiri. So buat kalian yang lagi kemarin misalkan lihat-lihat model ini tapi masih ragu karena dianggap belum terkenal modelnya. Nah, aku harap review aku ini bisa membantu kalian untuk yang baru akan memulai mengadopsi Spinnaker ini. Kayak gitu. Ini aku perkenalkan kalian yang buat biasanya sehari-hari suka casual atau buat daily beater, model ini yang paling cocok karena dari segi look dia punya sisi elegan, si casualnya juga dapat. Jadi lebih secara estetika itu buat daily beater, kalau buat yang ke kantor atau mungkin lebih banyak di suasana kantor indoor, itu ini lebih cocok modelnya di antara yang lain, karena yang lain tuh modelnya benar-benar kelihatan banget buat kondisi tertentu ya, occasion tertentu, nggak bisa dalam any occasion. So I present this Spinnaker Plus for you. Oke, sekian dulu review dari aku untuk kali ini. See you on the next video. Bye.